Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusiati dari SMP Negeri 1 Cianjur. Saya akan membagikan praktik baik saya mengenai implementasi STEM dalam proyek menara tahan gempa untuk meningkatkan literasi sains melalui pembelajaran mendalam di SMP Negeri 1 Cianjur. Selamat menyaksikan. 21 November 2022, gempa bumi mengguncang Cianjur. Bagi peserta didik kami, ini bukan sekedar berita, ini adalah kenyataan yang dekat, nyata dan penuh tanda tanya. Mengapa itu bisa miring? Apa yang sebenarnya terjadi pada strukturnya? Ini adalah situasinya sebagai guru IPA SMP. Saya melihat bahwa pengalaman ini belum sepenuhnya menjadi pembelajaran bermakna. Padahal sekolah kami telah mencapai literasi yang cukup tinggi. Namun peserta didik masih kesulitan memahami konsep abstrak seperti gaya, getaran, dan juga gelombang. Mereka belum mampu mengaitkan ilmu yang diperoleh dengan kehidupan nyata, khususnya dalam mitigasi bencana. Oke, silakan kerjakan kalau bisa sekarang juga ya. Dibetulin supaya bisa jalan jauh. Oke, semangat. Ini adalah tantangan saya yang sangat besar. Melalui pembelajaran STEM dalam mitigasi bencana, mengajak peserta didik tidak hanya memahami gempa bumi secara teori, tetapi juga mencari solusi nyata. Melalui proyek menara tahan gempa, mereka mempelajari gaya dan getaran, merancang struktur, lalu menguji kekuatannya. Dari proses ini, peserta didik belajar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Inilah pembelajaran mendalam. Ketika ilmu tidak hanya dipahami, tetapi digunakan untuk menghadapi masalah nyata dan menciptakan solusi yang lebih aman. Dengan pembelajaran STEM ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pada saat uji coba, mereka mengamati respon struktur terhadap guncangan, mengukur skala getaran dengan vibration meter, serta mencatat dan menganalisis data hasil pengujian. Pembelajaran STEM dalam mitigasi bencana menggabungkan sains untuk memahami konsep gempa, teknologi untuk simulasi, rekayasa untuk merancang struktur, dan matematika untuk analisis. Peserta didik menciptakan solusi nyata agar bangunan lebih tahan gempa. Pembelajaran dilakukan melalui tahapan engineering design proses, mengidentifikasi masalah, merancang, membuat, menguji hingga merefleksikan hasil. Peserta didik diibaratkan sebagai seorang insinyur yang mampu mengenali masalah dan mencari solusi. Mereka merancang bangunan, model bangunan luar, menghitung luasnya, lalu menguji responnya terhadap bencana menggunakan simulator. Dan proses ini, peserta didik dapat menentukan struktur bangun ruang yang paling tahan terhadap gempa, yang nantinya akan dijadikan bangun ruang yang akan dijadikan prototipe menara tahan gempa. Ini adalah contoh desain rancangan prototipe menara tahan gempa baik secara digital ataupun manual. Dalam proyek membuat menara tahan gempa, peserta didik bekerja secara berkelompok baik di sekolah maupun di rumah untuk merancang dan membuat prototipe. Sebelum diuji di sekolah, mereka terlebih dahulu mencoba ketahanan menara menggunakan simulator sederhana, 2 spidol sebagai roda dan papan keras sebagai alas untuk menghasilkan getaran. Selanjutnya mulai diuji lebih lanjut dengan simulator getaran yang menggunakan vibration meter untuk menentukan ketahanan terhadap gempa. Nah, ini adalah ketika diuji. Nah, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Nah, presentasi ini merupakan hasil dari siswa. Nah, ini refleksinya. Ternyata literasi sainsnya meningkat. Lihat dari endgainnya, ya, dari pretest dan posttestnya. Nah, kompetensi pendukung literasi sainsnya juga meningkat. Dan juga
keterlaksanaan pembelajarannya 90% tercapai. Respon murid, mereka sangat termotivasi, kemudian perkembangan literasi sainsnya juga sangat positif, dan inilah pembelajaran tidak hanya menghasilkan karya berupa pemetaan gempa, tetapi juga belajar untuk proses berpikir. Angka ini bukan sekedar data, tapi bukti bahwa pembelajaran yang bermakna mampu mengubah pemahaman serta didik secara nyata. Karena prisma segi 5 mempunyai alas yang melebar dan rata, sedangkan 5 segi 5 ditempatkan di atas untuk menyebarkan tekanan. Menyebarkan tekanan nanti menyebarkan apa? Jangan Lagi evaluasi ya. waktunya bagus. Nomor bagus. Si bolanya tak? Jadi buat hari ini tuh seru banget, prakteknya juga memuaskan hasilnya. Mungkin emang ada yang bangunannya kurang kuat, nanti bisa dievaluasi lagi buat ke depannya biar jadi lebih kuat. Terus buat yang bangunannya udah fleksibel, udah tahan gempa, udah bagus, cuman tinggal ditingkatin lagi sama dipertahanin lagi. Oke, thank you very much. Tepuk tangan buat Halo, Assalamualaikum. Aku Nurul. Dan aku Feli. Kita siswa SMP Negeri 1 Cianjur. Belajar IPA. Seru banget. Apalagi waktu kita belajar mitigasi bencana gempa. Yang berawal dari kejadian gempa di Cianjur yang pernah kita alami. Banyak bangunan roboh. Dan itu menjadi suatu tantangan buat kita. Kita ditantang untuk membuat prototipe bangunan tahan gempa. Mulai dari desainnya yang kita bangun dari stick and screen dan juga tusuk sate. Dan pada saat diuji coba pakai simulator, prototipe kelompok kita roboh. Tapi dari situ kita belajar bahwa kita tuh harus baca literatur terlebih dahulu dan berhasil menemukan suatu cara untuk memperbaiki struktur bangunan kita. Dan di uji coba kedua, kita berhasil. Ternyata membuat bangunan itu gak gampang ya. Harus memperhatikan bentuk, tinggi, dan juga kekuatannya. Ini menjadi suatu ilmu penting bagi kita sebagai warga Cianjur. Sebagai upaya mitigasi bencana gempa. Belajar IPA bersama Bu Rusiati sangat menyenangkan. Science is fun. See you. Demikian praktik baik saya yang sudah saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.